Hai guys, apa yang kalian ketahui mengenai pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Dengan demikian, akan terjadi gangguan pada kesehatan manusia. Terdapat dua jenis sumber pencemaran udara. Yang pertama adalah pencemaran udara akibat sumber alamiah seperti letusan gunung berapi. Dan yang kedua, yaitu berasal dari kegiatan manusia seperti yang berasal dari alat transportasi, emisi pabrik, dan lain-lain. Namun di sini kita akan berfokus mengenai pencemaran udara yang disebabkan oleh pabrik pengolahan besi ya Sobat Pelajar. Dampak polusi limbah B3 dari pabrik peluburan besi tersebut sangat tidak ramah lingkungan. Sehingga hal itu pun dapat menyebabkan kondisi udara di kawasan pemukiman warga berubah menjadi tidak sehat. Selain itu juga, polusi yang dihasilkan atas kegiatan pabrik tersebut juga mengganggu bagi kesehatan warga dan lingkungan sekitar, karena diduga mengandung B3. Polusi udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer yang dapat merugikan makhluk hidup dan lingkungan. Banyak sumber polusi udara dan salah satunya adalah pabrik atau industri. Pabrik-pabrik modern sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi seringkali proses-proses produksi mereka juga menciptakan berbagai masalah lingkungan. Polusi udara yang berasal dari pabrik dan industri dapat memiliki berbagai penyebab. Beberapa penyebab diantaranya adalah emisi gas buang. Pabrik-pabrik sering menghasilkan gas buang selama proses produksi. Gas-gas ini dapat mengandung berbagai zat berbahaya, termasuk karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan hidrokarbon. Emisi gas buang ini dapat terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara atau minyak bumi. Lalu peluburan besi serta proses kimia tertentu. Polutan atau polusi yang bisa menyebabkan tercemarnya udara konsentrasi zat pencemar seperti gambar di samping, hingga melampaui ambang batas toleransi yang diperkenankan akan punya dampak negatif yang berbahaya terhadap lingkungan, baik bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan rusaknya benda-benda material, serta berpengaruh pada kualitas air hujan hingga bisa menyebabkan hujan asam, yang berakibat pada mata rantai berikutnya yaitu pada ekosistem flora dan fauna yang terdapat di ekosistem kehidupan. Selanjutnya, poin kedua yaitu partikel udara. Selama proses produksi, partikel-partikel kecil dapat terlepas ke udara. Partikel-partikel ini dapat berasal dari debu, asap, atau produksi limbah lainnya. Partikel-partikel ini mengambang di udara dan dapat terhirup oleh manusia yang berpotensi merugikan kesehatan. Selanjutnya terdapat poin ketiga yaitu polutan atmosfer. Beberapa industri menghasilkan polutan yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada polusi udara. Contohnya senyawa merkuri dari pabrik pengolahan logam, yaitu salah satunya adalah pabrik pengolahan besi sebagai salah satu pabrik pengolahan logam yang sangat mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar. Di sini terdapat dampak dari pencemaran udara pabrik pengolahan besi. Yang pertama yaitu masalah kesehatan. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan. Yang ketiga, perubahan iklim. Dan yang keempat yaitu permasalahan yang memicu ketidakseimbangan makhluk hidup. Kalian harus mengetahui zat-zat apa saja yang bisa merusak ekosistem melalui kegiatan pengelolaan pabrik besi, sehingga dapat terjadinya pencemaran udara. Mari kita kaji lebih jauh melihat apa saja yang bisa terjadi kerusakan terhadap komponen ekosistem, yaitu flora dan fauna yang merupakan komponen di dalamnya. Pencemaran udara tidak hanya merugikan manusia sebagai makhluk hidup utama di bumi, namun makhluk hidup lainnya akan terganggu dengan banyaknya permasalahan yang disebabkan karena pencemaran udara. Banyak kaitannya dengan senyawa kimia yang bersifat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, perlunya penjagaan udara bersih demi bumi tercinta. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada sebuah benda dari berbagai bentuk. Tapi tahukah kalian yang disebut
benda merupakan zat yang tersusun dari partikel-partikel, di mana partikel-partikel ini tersusun dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga terbentuklah sebuah benda yang dinamakan zat yang dapat diraba, dilihat, atau dirasakan. Zat berada dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas, yang didasarkan pada cara atom-atom dan molekul-molekul tersusun di dalamnya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa wujud zat ini terdiri atas 3, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, apa sih ketiga wujud zat tersebut? Nah, zat padat ini merupakan materi yang memiliki bentuk, volume tertentu, dan jarak antar partikel di dalamnya ini sangat rapat. Nah, partikel-partikel tersebut tidak dapat bergerak dengan bebas. Contohnya itu seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini zat cair. Zat cair juga sama seperti dengan zat padat yang mempunyai volume tertentu. Akan tetapi tidak seperti zat padat. Zat cair ini akan berbentuk seperti wadah yang akan ditempatinya. Nah, di mana pada zat cair ini molekul-molekulnya tersusun dengan rapat. Meskipun demikian, jarak antar partikel zat cair ini sedikit agak renggang. Contohnya itu kayak air mineral yang sering kita minum, minyak, oli, dan lainnya. Nah, yang ketiga ini zat gas. Zat gas ini mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Di mana karakteristik dari zat gas ini memiliki jarak antar partikel yang sangat renggang. Nah, apa sih contohnya ini? Seperti balon yang kita tiup, di dalamnya itu mengandung zat gas. Yang selanjutnya ialah unsur. Nah, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana, baik dengan cara fisika maupun dengan cara yang kimia. Nah, di mana bagian terkecil dari suatu unsur ini disebut atom. Nah, unsur hanya terdiri dari satu jenis atom yang dapat bergabung atau tidak bergabung membentuk molekul lain atau struktur yang lebih besar lagi. Nah, contoh dari unsur ialah seperti gambar di samping, yaitu hidrogen. Dia memiliki satu unsur yaitu H. Nah, apa sih unsur-unsur yang dihasilkan dari pabrik pengolahan besi? Nah, unsur yang dihasilkan dari pabrik pengolahan besi itu berupa unsur yang berbahaya yang memasuki atmosfer. Nah, apa sih unsur-unsur tersebut? Nah, unsurnya ini berupa karbon monoksida, yaitu CO2, nitrogen dioksida, NO2, sulfur dioksida, hidrokarbon, benda partikulat, timah, dan karbon dioksida. Nah, itu merupakan unsur-unsur yang juga sebagai polutan atau jenis bahan pencemar udara, di mana masuknya polutan ini ke dalam atmosfer akan menjadikan terjadinya pencemaran udara pada udara sekitar kita akibat dari pabrik pengolahan besi tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat ini merupakan peristiwa bertambah panjang, lebar, atau volume suatu benda padat karena pengaruh panas atau kalor. Contoh pemuaian zat padat seperti pabrik pengolahan besi ini, pemuaian panjang ialah pertambahan panjang benda akibat pengaruh suhu, di mana besarnya pemuaian zat ini tergantung pada konstantan mulai panjang zat dan nilai konstanta tersebut akan berbeda-beda untuk setiap zatnya. Nah, di mana alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang ini berbagai jenis zat padat, yaitu Munch-Hagenbroch, di mana pemuaian panjang suatu benda ini dapat dipengaruhi oleh panjang mula-mula benda, besar kenaikan suhu, dan tergantung dari jenis bendanya. Nah, teman-teman, pada proses pemuaian pada besi ataupun pemanasan besi, terutama dalam industri yang memanfaatkan pembakaran bahan bakar fosil atau proses metalurgi lainnya dapat menyebabkan emisi gas dan asap yang mencemari lingkungan loh. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai bagaimana sih proses pemuaian besi dapat berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Yuk kita simak. Pembakaran bahan bakar fosil untuk memanaskan besi dapat menghasilkan sejumlah polutan udara loh teman-teman, yang dimana termasuk pada karbon dioksida, karbon monoksida,
nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikulat. Nah, yang dimana untuk karbon dioksida itu menghasilkan gas rumah kaca utama yang dapat berkontribusi terhadap pemanasan global, teman-teman. Sedangkan untuk karbon monoksida itu tuh akan menghasilkan gas beracun yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Untuk nitrogen dioksida akan menghasilkan kontributor utama terhadap pembentukan kabut asap dan hujan asam. Untuk sulfur dioksida dapat menyebabkan hujan asam dan masalah kesehatan pernafasan seperti bronkiolus, kanker paru-paru, asma, dan lain sebagainya. Sedangkan partikulat atau partikel kecil yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pernafasan dan kardiovaskuler. Wah, banyak banget ya teman-teman. Ternyata sejumlah polutan udara yang dihasilkan dari pabrik pengolahan besi dapat mempengaruhi banyak hal. Proses industri yang berkontribusi pada pencemaran dapat berisikan berbagai proses industri yang memerlukan pemanasan besi dan berkontribusi pada pencemaran lingkungan, yaitu salah satunya pada proses peleburan besi atau disebut dengan blast furnace, yang dimana proses ini melibatkan pembakaran kokas jenis batu bara untuk mereduksi biji besi menjadi besi cair, sehingga proses ini akan menghasilkan sejumlah besar karbon CO2 dan polutan lainnya, seperti gambar yang sudah kami tampilkan. Nah, teman-teman, dari semua pembahasan yang sudah kalian dengar dari awal hingga akhir, kalian harus mengetahui bahwa antara tema ini ataupun topik permasalahan mengenai pencemaran udara dari pabrik pengolahan besi ternyata memiliki keterkaitan ya antara zat dan karakteristiknya, yang dimana suatu polusi udara itu memiliki adanya partikel-partikel zat yang dimana memiliki adanya unsur ataupun karbon. Kemudian dari proses pemuaian besi tersebut harus menggunakan suhu dan kalor yang dimana nantinya akan menghasilkan suatu karbon ataupun unsur dari polusi udara itu sendiri. Nah, jika kalian lihat dari bagan ini, kalian harus mengerti bahwa ketika suatu pencemaran udara itu akan menghasilkan suatu partikel-partikel. Jika partikel-partikel unsur ataupun karbon-karbon yang tidak baik tersebut berkumpul menjadi satu, akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran udara. Kemudian akan mengganggu aktivitas manusia, yang dimana harus menggunakan masker untuk melindungi diri. Jika tidak, akan menjadikan seseorang tersebut mengalami ketergangguan dari sistem pernafasan seperti asma, bronkiolus, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, ayo cegah dan lindungi diri kalian dan keluarga kalian ya, bahwa ternyata polusi udara itu tidak dapat dimain-maini loh. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.